Dentang rantainya. Suara kunci yang mengunci pintu masih terngiang di telingaku. Lalu terdengar suara lain, denting halus dari rantainya. Kali ini bukan tanda kedatangan, tapi peringatan. Ia melepaskan rantai itu sepenuhnya dan meletakkannya pelan di lantai. Hati-hati, seolah hal terpenting baginya adalah memastikan agar mamaku tidak curiga sedikit pun. Keheningan setelah itu terasa lebih berat dari suara apapun. Ia berbaring di atas tempat tidurku, satu tangan di belakang kepala, tangan lain menjangkau bantal dengan gerakan malas. Matanya menelusuri tubuhku perlahan. Bibirnya tersenyum tipis, tapi senyuman itu hampa. Mungkin ia hanya lelah, mungkin ia hanya ingin beristirahat. Mungkin rantai itu tak berarti apa-apa. Aku ingin mempercayainya, ingin percaya bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Tapi caranya menatapku berkata lain. Udara di kamar terasa pekat, dadaku naik turun terlalu cepat. Aku tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu ia membuka resleting celananya. Tidak setengah, tidak tanpa sengaja. Ia menurunkannya sampai ke pergelangan kaki, seolah hal itu wajar saja. Dalam sekejap, semua alasan yang selama ini kubuat untuk membelanya runtuh. Rantai itu memang berarti sesuatu, tatapan itu pun memang berarti sesuatu. Jauh di dalam hati aku tahu, dan sekarang semuanya ada tepat di depanku. Aku menyiapkan diri untuk sesuatu yang kasar, tapi justru ia melembut. Suaranya tenang, gerakannya perlahan, seakan semua ini bukan hal yang aneh. Ia merapikan spray dengan telapak tangannya, lalu menengadahkan tangan, seolah mengundangku. Kelembutan itu memutarbalikkan pikiranku. Aku ingat saat itu aku berpikir, kalau dia tidak memaksa, mungkin akulah yang salah karena takut. Garis batas di pikiranku kabur, sampai aku tak tahu lagi, apakah dia yang menyeberanginya, atau aku yang salah menilainya. Mataku melirik ke arah pintu. Aku memikirkan mamaku, yang hanya berjarak beberapa langkah, Jeremy di ruang tamu. Saat aku kembali menatapnya, ia tersenyum lagi, lebih tipis kali ini, dan perutku terasa mual. Mungkin wajahku menunjukkan ketakutan, karena mataku membesar, penuh bingung dan takut. "Apa yang kamu lakukan?" Tanyaku lirih. Ia tertawa kecil, seperti sedang bercanda, seolah tak ada yang aneh. "Jangan takut," katanya lembut, mengangkat tangan dan memberi isyarat agar aku mendekat. "Kalau kamu nggak mau cium, sentuh aja. Nggak akan gigit kok." Nada tenangnya membuatku meragukan diriku sendiri. Apa aku bereaksi berlebihan? Satu-satunya penis yang pernah kulihat hanya milik Jeremy saat masih bayi, dan sekali tanpa sengaja di webcam orang asing. Sekarang ada di depanku. Hidup menuntut. Aku berhasil berbisik. Enggak. Ia tidak berteriak, tidak mendorong. Ia malah tersenyum dan memelukku, celananya masih di pergelangan kaki. Aku mencoba tidak melihat, tidak menyentuh. Tubuhku gemetar, perutku melilit, aku ingin menghilang. Ia mengusap punggungku, seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Tidak apa-apa, mungkin lain kali," bisiknya. Dan di saat-saat seperti itu, aku merasa bingung. Aku takut, gelisah, tapi sebagian dari diriku masih percaya bahwa dia tidak seburuk itu. Aku berpikir dia punya kebutuhan karena umurnya, karena pengalamannya, dan aku bilang pada diri sendiri bahwa itu wajar, hal yang belum sepenuhnya aku pahami. Tapi dia tampak sabar. Dia tidak memaksaku seperti yang kutakutkan, dan itu membuatku berpikir dia benar-benar mencintaiku. Aku ingat masa lalunya. Pacar-pacar sebelumnya yang mungkin memberi dia apa yang tidak bisa ku beri. Tapi dia tetap memilihku. Dia bertahan, dia mencoba mengerti. Dan aku merasa harus berterima kasih untuk itu. Tapi lain kali datang keesokan harinya. Dan hari berikutnya lagi. Aku berpikir mungkin kalau aku menuruti apa yang dia mau, dia akan berhenti meminta. Tapi justru sebaliknya. Setiap kali aku mengalah, dia ingin lebih. Awalnya lembut, lalu kecewa, lalu terluka. Sampai aku merasa aku menyakitinya hanya karena ingin menjaga diriku sendiri. Ia membuat penolakan terasa kejam. Membuatku merasa berdosa hanya karena berkata tidak. Kadang dia menghela napas dan berkata, "Aku cuma minta hal kecil, kenapa harus dibesar-besarin?" Membuatku merasa seolah aku yang salah. Dan setiap kali aku menolak, dia mengingatkanku pada semua yang pernah dia beri. Makan malam untuk keluargaku di Ancol. Pengorbanan yang katanya sudah ia lakukan.
bahwa dia bertahan bersamaku, walau rumahku penuh aturan. Semua itu ia ucapkan seolah bukti cinta. Padahal bagiku terasa seperti daftar utang yang tak akan pernah lunas. Ia membuatku percaya bahwa mencintainya adalah kewajiban. Aku mulai berpikir, mungkin dia benar. Mungkin aku egois. Mungkin aku yang merusak segalanya. Dalam hati aku tahu apa yang aku mau. Tapi dia membuatku ragu. Membuatku merasa rusak karena tidak bisa memberi lebih. Katanya batasanku kekanak-kanakan. Ketakutanku kejam. Penolakanku egois. Dan saat akhirnya aku berbisik ya sudah. Itu bukan karena aku mau. Tapi karena aku menyerah pada tekanan, pada rasa bersalah, pada tuduhan bahwa aku tak membawa apa-apa dalam hubungan ini. Permintaannya selalu datang setelah pertengkaran, dibungkus seolah kompromi, tapi tak pernah berhenti di situ. Setiap ia hanya membuka pintu baru untuk permintaan berikutnya. Apa yang kemarin begitu penting, jadi tidak berarti lagi setelah aku turuti. Menyentuh tak lagi cukup, lalu menjilat pun tak cukup. Lalu dia ingin lebih. Setiap ia lenyap seketika, tergantikan dengan tuntutan baru. Sampai akhirnya aku membiarkan dia menyentuh tubuhku. Aku sudah merasa bersalah karena terlalu lama bilang tidak. Aku pikir kalau aku mengalah, semuanya akan tenang. Tapi tidak. Yang kudapat bukan kelembutan, bukan kasih sayang, melainkan komentar yang melukai. Kamu menipuku pakai bra. Kupikir bakal lebih besar. Untung aku suka yang kecil. Ujarnya sambil tersenyum sinis. Kulit kamu kering banget loh. Bibir bawah kamu bentuknya agak aneh. Aku belum pernah memandangi tubuhku sendiri seperti itu. Belum pernah menganggapnya daftar kekurangan sampai dia membuatkanku satu. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menarik kulitku, bertanya-tanya apakah semua yang dia katakan benar. Rasa malu itu tinggal di sana, menempel di kulitku. Tak peduli seberapa banyak yang kuberi, rasanya tak pernah cukup. Semakin banyak yang kuberikan, semakin aku membenci tubuh yang kuberikan. Suatu sore, saat mamaku dan Jeremy sedang di kolam apartemen, dia melangkah lebih jauh. Apartemen terasa terlalu sunyi tanpa mereka. Disitulah dia bertanya apakah aku mau petting. Kata itu terdengar kekanak-kanakan, seolah tak berbahaya, tapi di mulutnya artinya lain. Ternyata yang dimaksud adalah seks tanpa penetrasi. Aku kan udah bilang gak mau seks sebelum nikah. Bukannya itu sama aja seperti seks. Kenapa sih kamu harus ribet banget? Aku udah ngelakuin itu dari aku SMP. Anak-anak juga gitu kalau nggak mau yang beneran seks. Nggak sakit kok. Aku merasa gagal. Dingin. Rusak. Kamu bikin aku stres. Emang kamu ngasih apa buat hubungan ini, ha? Air mataku jatuh. Aku lelah. Takut membuatnya makin marah. Suaraku bergetar saat aku berbisik. Nyaris tak terdengar. Aku cuma pengen jaga keperawanan. Cuma ujungnya aja. Aku nggak akan masuk dalam. Janji. Tapi aku menggeleng. Aku tidak mau. Tidak sedikit pun. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa terus meminta saat jawabanku begitu jelas. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menekan play di ponselnya. Ia memang sering melakukan itu akhir-akhir ini. Selalu memutar musik setiap kami di kamar, supaya mamaku tidak curiga. Hari itu lagu yang ia pilih adalah Blackbird dari Alter Bridge. Aku tak berpikir banyak waktu itu. Aku belum tahu bahwa hari itu akan menjadi alasan kenapa aku tak pernah bisa mendengarkan lagu itu lagi. Seolah penolakanku tak berarti apa-apa, ia kembali membuka resleting celananya. Dengan senyum kecil, ia berkata, John cuma maunya apa? John. Ia memberi nama pada alat kelaminnya. Nama dari karakter Disney favoritku, John Smith. Ia berkata seolah itu lucu, tapi bagiku menjijikan. Aneh. Sebuah lelucon yang tak pernah ku mengerti. Dan di tengah kebingungan aku, ia kehilangan sabar. Ia menarik gaunku ke atas, menutup mulutku dengan tangannya, berat, bau rokok menyengat di hidungku saat aku mencoba bernafas. Lalu ia menekan tubuhnya ke arahku, cepat, tiba-tiba, tanpa peringatan. Aku membeku. Air mata menetes. Tangannya menekan lebih keras di mulutku saat aku menangis.
Tubuhku gemetar, pahaku menegang. Berusaha mendorongnya pergi, memaksanya berhenti. Tekanan itu membuatku semakin tersedak tangis. Ia sempat berkata lirih, "Oke, seolah aku yang berlebihan." Lalu ia menarik diri, menyelesaikan sendiri dengan dingin, meninggalkanku gemetar dan hancur. Rasa sakit bukan hal pertama yang kurasakan. Pengkhianatanlah yang datang lebih dulu. Sementara ia masih sibuk dengan dirinya sendiri, aku berlari kecil ke ujung kamar, menarik bajuku. Tubuhku kaku, pikiranku kosong, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia selesai, ia duduk santai, memeriksa spray, lalu menyeka dirinya dengan tisu, seolah semua ini hal biasa. Kamu nggak berdarah. Aneh. Katanya sambil menyeringai. Lalu, seolah tak ada yang terjadi, ia mencium keningku lembut dan berbisik. Tenang aja, kamu bakal jadi istriku. Saat itu, aku belum sadar kalau itu pemerkosaan. Aku dulu pikir pemerkosaan hanya terjadi di gang gelap, yang keras, tiba-tiba, dilakukan oleh orang asing. Aku tidak tahu itu bisa terjadi di kamar, dengan musik yang masih menyala, diakhiri dengan ciuman di kening dan janji pernikahan. Aku tidak tahu itu bisa terjadi saat seseorang menatapmu sambil tersenyum, membuat kejahatan terasa seperti rahasia yang tak boleh dinamai. Aku menatapnya dengan pandangan yang belum pernah keluar dari mataku sebelumnya. Dada terasa panas, penuh benci yang bahkan aku tidak tahu bisa kumiliki. Dalam sekejap, udara di antara kami berubah. Dia pun tahu. Ia berhenti tersenyum, matanya bergetar, sadar telah melewati batas. Tapi bukannya menjauh, ia justru mendekat lagi. Suaranya lembut, tapi lebih mengancam dari sebelumnya. Kamu bakal jadi istriku. Apa sih yang dia bicarakan? Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya memikirkan satu hal, bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang ingin kusimpan sampai hari aku menikah. Beberapa detik kemudian, aku mendengar pintu depan terbuka. Mamaku dan Jeremy baru kembali dari kolam. Bobby langsung membuka pintu kamar dan melangkah keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Suaranya tiba-tiba ceria, terlalu ceria, memenuhi apartemen dengan tawa dan obrolan ringan, berpura-pura semuanya normal. Aku diam, pura-pura tidak ada yang salah, meski mataku masih merah karena menangis. Mama melihatku dan bertanya dengan nada kesal. "Nangis lagi? Kalian baru juga pacaran sebentar, tapi udah berantem terus, nggak capek?" Lalu ia masuk ke kamarnya, tampak kesal. Bobby memutuskan untuk pulang, mungkin karena suasananya canggung. Tapi sebelum keluar, ia mendekat dan berbisik pelan. Nada suaranya lembut, hampir manis. Tenang aja, aku nggak akan ninggalin kamu. Cowok lain, kalau udah dapetin apa yang mereka mau, pasti pergi. Tapi kamu beruntung, kamu nemuin aku duluan. Kamu nggak perlu ngerasain itu. Dipakai, lalu dibuang. Aku cinta kamu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu masuk ke dalam tubuhku seperti racun yang manis. Bukannya merasa dicintai, aku justru merasa semakin kecil, seolah aku harus berterima kasih karena dia masih mau bertahan. Malam itu aku menangis di bawah selimut. Tubuhku gemetar. Aku berdoa dalam diam, memohon pada Tuhan untuk menghapus semuanya, untuk memaafkanku, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang disebut cinta bisa menyakitkan seperti ini. Telepon harus tetap tersambung semalaman, seperti biasanya. Itu aturannya. Kamar ini masih berbau parfum bayi biru murahan milik Bobby. Katanya, meski wajahnya terlihat galak, jiwanya tetap seperti anak kecil. Dulu aku pikir itu lucu, bahkan manis. Tapi sekarang, aroma yang sama menggantung di udara seperti peringatan, membuatku mual setiap kali menghirupnya. Aku menatap papan di atas tempat tidur, penuh foto kami berdua dan doa yang ia tulis untuk kuhafalkan. Aku menatapnya lama, mengikuti setiap kenangan di balik foto-foto itu, setiap kata yang dulu katanya untuk melindungiku. Dulu itu membuatku merasa dekat dengannya, sekarang hanya membuatku muak. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal, tubuhku masih terasa sakit, dan akhirnya kelelahan menarikku ke tidur. Aroma itu masih tertinggal di udara, seakan mengejek setiap doa yang sempat kuucap.